Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Jadi tentunya walaupun dalam kondisi daring ini atau pandemi, kita masih bisa belajar secara online atau daring, sehingga kita tidak diam saja, tidak ada materi yang kita dapatkan. Awali pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Sekaranglah aku jadi pandu ibuku. Marilah kita berseru Indonesia. Suara dong. Indonesia Raya. Selanjutnya kalian mengisi absensi yang sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Lihat video berikut ini. Yang menyatakan tentang sejarah globalisasi. Menurut Luc Martel, dalam bukunya The Sociology of Globalization, sejarah globalisasi sudah dimulai pada periode pramodern. Masa ini disebut sebagai masa globalisasi awal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur atau rute perdagangan internasional. Jalur ini memungkinkan para pedagang dari wilayah barat memasarkan hasilnya hingga ke wilayah timur dan sebaliknya. Jalur ini terbentang hingga 6.500 km yang membentang dari Cina hingga Eropa Timur. Dan diyakini sudah ada sejak abad 3 sebelum Masehi. Dan dalam buku Before European Hegemony, Abu Lughod memberikan kesimpulan bahwa pada abad 13, sistem perdagangan internasional telah berkembang lebih kompleks. Sudah ada perjanjian-perjanjian kerjasama lintas negara yang tidak hanya membahas perekonomian, tetapi juga mencakup budaya, sosial, agama, hingga politik. Nah, berikutnya kalian lihat gambar yang ada pada layar kalian ini. Nah, dari video gambar tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan? Coba. Globalisasi, Pak. Globalisasi, ya benar. Nah, jadi materi kita pada kali ini adalah membahas globalisasi yang memiliki keterkaitan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang perubahan sosial. Nah, ada yang bisa memberikan pengertian dulu, apa itu globalisasi? Silakan. Satu orang atau dua orang, silakan. Maria, apa pengertian globalisasi, Mar? Pengertian globalisasi menurut Rizer dalam Andani 2011 307 mengemukakan globalisasi sebagai proses yang melibatkan peningkatan likuiditas dan pertumbuhan arus manusia, objek, tempat, dan informasi. Maria dapat dari internet ya, Maria? Sudah belajar, Maria? Ya. Oh ya, lihat menurut tokoh. Bisa kalian lihat menurut Rizer yang disampaikan oleh Maria tadi. Nah, oke.
Nah, berikutnya kita lihat sejarah globalisasi. Tadi di video sudah ada sejarah globalisasi. Nah, sekarang dari gambar ini, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan atau memberikan jawaban apa dari mana awal mula sejarahnya? Sejarah globalisasi sudah dimulai pada periode pramodern. Masa ini disebut sebagai masa globalisasi. Ya, benar ya. Baik, berikutnya gejala globalisasi. Di sini bisa kita lihat benar ya. Yang pertama perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kemudian seperti barang-barang, telepon genggam. Kalian punya HP nggak semuanya? Punya ya? Punya. Ya, punya lah. Televisi, internet. Kemudian ada produksi ekonomi tadi ya, benar juga. Kemudian ada kultural budaya, penciptaan dan penggandaan produk internasional. Berikutnya bentuk globalisasi. Nah, coba apa aja bentuk globalisasi yang kalian tahu? Dalam bidang ekonomi. Ya, ekonomi. Ya, ini yang pertama globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang lain? Politik. Politik. Globalisasi dalam bidang politik. Politik. Nah, politik di sini ini para pemimpin dunia ASEAN yang bekerja sama dalam bidang politik. Berikutnya yang ketiga, globalisasi dalam bidang sosial budaya. Sosial budaya. Nah, ini contohnya. Itu tadi materi kita tentang konsep globalisasi, gejala globalisasi, dan juga bentuk globalisasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kita lanjutkan ke LKPD ya, yang sudah Bapak bagikan ke grup WA. Ya, kalian kerjakan yang kelompok dulu. Ini diskusinya kalian melalui WA secara japri ya, pribadi ya. Itu globalisasi dalam bidang teknologi, Pak. Bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi ya. Gimana tanggapan kelompokmu tentang gambar yang kedua itu? Globalisasi dalam bidang ekonomi itu. Seperti pola hidup konsumtif atau itu dari segi pakaian yang serba kemewahan, Pak, atau yang lain lah ya. Gambar ketiga, silakan perwakilan dari kelompoknya Maria. Sosial budaya. Sosial budaya. Nah, bagaimana tanggapan kelompokmu, Mar, dari adanya globalisasi sosial budaya ini dalam? Kalau bagi masyarakat Indonesia negatif. Negatifnya pakaiannya terlalu terbuka, Pak. Terlalu terbuka ya. Itu pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Silakan yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini satu orang. Ya, Wiwin, apa gejala globalisasi yang kamu tahu, yang kamu ingat tadi? Gejala globalisasi, satu, perubahan dalam konsep ruang dan waktu perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet. Radika, yang kedua, bidang politik. Ya, politik. Kemudian yang ketiga, suaranya putus-putus, nafas. Sosial budaya. Pendidikan, Pak. Pendidikan, ya. Baik, itu tadi materi kita pada pembahasan kali ini. Nah, ini kan ada linknya ya, evaluasi. Kemudian kalian klik link ini, munculnya ini ya, soalnya. Nanti kalian isi di evaluasi materi, kemudian kalian isi nama, kelas, dan juga soalnya. Baik, itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi ya, yang tugas LKPD dan tugas evaluasi yang Bapak share linknya di WA tadi. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.